daratan. Pada suatu hari di Istana Baghdad, Khalifah Harun ar-Rasyid sedang duduk bersama para menterinya. Tiba-tiba ia merasa bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas yang terkenal licik sekaligus jenaka. Dengan suara tegas, Khalifah memanggil pengawal. Bawa Abu Nawas kemari. Aku ingin melihat apakah kepintarannya benar-benar tiada batas. Tak lama kemudian Abu Nawas datang menghadap. Ia menunduk hormat sambil berkata, Tuanku, hamba datang memenuhi panggilan. Khalifah tersenyum kecil, lalu mengucapkan sebuah perintah yang mustahil. Wahai Abu Nawas, aku ingin engkau membuatkan sebuah kapal yang bisa berlayar di daratan. Ingat, kapal itu harus bisa bergerak tanpa harus ada air. Jika gagal, jangan harap engkau bisa selamat dari hukuman. Para menteri langsung terkejut. Beberapa dari mereka berbisik-bisik sambil menahan tawa. Wah, kali ini Abu Nawas pasti tidak bisa lolos. Betul, bagaimana mungkin kapal bisa berlayar di daratan? Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia tersenyum sambil mengusap jenggotnya. Baiklah tuanku, hamba akan menyiapkan kapal daratan itu. Berikan hamba waktu sebentar. Khalifah mengangguk puas. Baik, aku beri engkau waktu hingga esok hari. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana sambil memikul sesuatu di pundaknya. Semua orang tercengang. Ternyata yang dibawanya hanyalah sebuah pintu rumah tua. Pengawal menahan tawa, sementara para menteri saling pandang kebingungan. Abu Nawas meletakkan pintu itu di depan Khalifah dengan wajah serius. Apa ini, wahai Abu Nawas? Bukankah aku memintamu membuat kapal daratan? Abu Nawas lalu menjawab dengan penuh percaya diri. Benar sekali tuanku, inilah kapal yang bisa berlayar di daratan. Perhatikan baik-baik. Ia kemudian mengangkat pintu itu, memikulnya di bahu, lalu berjalan mondar-mandir di hadapan Khalifah. Lihatlah tuanku, kapal ini bisa kubawa berlayar kemana saja di daratan. Tanpa perlu air, tanpa perlu layar, tanpa perlu dayung. Bukankah ini sesuai dengan perintah tuanku? Para menteri akhirnya tak bisa menahan tawa. Benar juga, kapalnya bisa berlayar di darat. Hanya Abu Nawas yang bisa berpikir sekonyol ini. Khalifah yang awalnya serius pun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, engkau memang selalu bisa mengakali perintahku yang mustahil. Baiklah, kali ini engkau kuampuni. Abu Nawas tersenyum lega. Hamba hanya menjalankan perintah tuanku dengan sebaik-baiknya. Dengan kecerdikan dan humornya, sekali lagi Abu Nawas selamat dari hukuman, sekaligus membuat semua orang di istana terhibur. Perjalanan menuju pintu surga. Pada suatu malam Abu Nawas tidur pulas setelah seharian lelah. Angin berhembus lembut melewati jendela rumahnya. Perlahan ia masuk ke dalam dunia mimpi. Ia bermimpi berjalan di sebuah jalan panjang yang bercahaya. Langkahnya ringan, tapi setiap kali menoleh ke kiri dan kanan ia terkagum. Pohon-pohon tinggi menjulang, bunga warna-warni bermekaran, dan suara burung yang merdu membuat hatinya tentram. Semakin jauh dia melangkah, suasana semakin indah. Sampai akhirnya, ia